Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ahli gizi semuanya ya, pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang insya Allah ini ternyata banyak sekali yang mengikuti ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Pada pagi ini saya diberikan tugas untuk berbagi sedikit pengalaman. Sebenarnya kalau ilmu saya juga masih banyak kekurangan, terus terang ya. Ini sedikit pengalaman terkait dengan asuhan gizi anak dengan defisiensi zat gizi, khususnya besi. Sebenarnya defisiensi zat gizi pada anak itu banyak, bukan hanya zat besi, tetapi kita akan fokus pada defisiensi zat besi. Ini dari sana ya sudah langsung ya. Oke, nanti saya akan memberikan dua pokok bahasan, yaitu overview tentang anemia defisiensi besi dan asuhan gizi pada anak dengan defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya besi yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin. Ya, ini banyak ditemukan baik di negara berkembang maupun negara maju, tetapi paling banyak memang di negara berkembang dan berdampak pada pertumbuhan serta perkembangan dari anak. Ya, dan besi ini penting untuk khususnya dalam mielinisasi neuron, pertumbuhan, diferensiasi dan perkembangan otak, ya, kapasitas memori, kemudian kemampuan kognitif, kecerdasan, keterampilan dan psikomotor. Untuk definisinya dari WHO saya ngambil bahwa anemia defisiensi besi ini merupakan anemia yang secara primer disebabkan oleh kekurangan zat besi dengan gambaran darah yang beralih secara progresif dari normositer normokrom menjadi mikrositik hipokrom dan memberi respon terhadap pengobatan dengan senyawa besi. Nah, mengapa ini sesuatu hal yang penting harus kita perhatikan ya? Karena dari epidemiologinya ternyata prevalensi anemia pada anak balita di dunia itu mencapai 43%, ya, dan defisiensi zat besi ya, yang khusus defisiensi zat besi pada anak usia kurang dari 2 tahun adalah 9%, dan untuk anak usia 3-5 tahun mencapai 4,5%. Dan di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan anemia pada anak usia 12 sampai 59 bulan itu sebesar 38,5%. Kenapa dianggap penting juga karena dampaknya cukup berarti ya. Kalau pada ibu hamil, kalau ibu hamil kekurangan zat besi atau anemia zat besi, ini akan melahirkan anak dengan prematur, kemudian anak dengan BBLR, dan juga berisiko kematian ibunya menjadi lebih tinggi. Dan kalau kejadian anemianya pasca melahirkan, itu akan menimbulkan stres dan depresi pada ibu, sehingga kurang responsif dalam pengurusan bayi, dan itu akan berdampak terhadap status kesehatan dan status gizi dari bayi. Dan kalau pada anak, anemia defisiensi besi ini menyebabkan gangguan kognitif dan motorik pada anak. Ya, etiologinya untuk anemia defisiensi besi ini, kalau untuk anak yang kurang dari 0 sampai 2 tahun, ya, ini terutama disebabkan karena cadangan besi yang kurang. Misalnya karena anak dengan lahir BBLR ya atau prematur. Ya, di mana tadi organ-organ tubuhnya belum sempurna. Kemudian anak dengan lahir kembar atau ASI eksklusif yang tanpa suplementasi besi, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tiwi ya. Jadi memang di ASI itu pada seiring dengan bertambahnya usia anak itu semakin berkurang kecukupan akan zat gizi khususnya besi pada anak tersebut. Kemudian juga susu formula yang memang kandungan besinya rendah, atau karena memang pertumbuhan anak yang cepat, ya, bisa juga karena adanya anemia kehamilan. Nah, ini untuk anak 0 sampai kurang dari 2 tahun. Nah, sedangkan kalau anak umur 1 sampai 2 tahun ini lebih karena alergi protein susu sapi misalnya ya,
atau karena asupan zat besi akibat tidak mendapat makanan tambahan, atau karena minum susu sapi murni khususnya ya yang berlebihan. Bisa juga karena anak yang obesitas atau karena kebutuhan meningkat akibat adanya infeksi yang berulang ya atau infeksi kronis. Bisa juga karena faktor malabsorpsi. Sedangkan penyebab anemia pada anak di usia 2-5 tahun yang pertama itu bisa karena asupan besi kurang ya. Karena jenis makanan yang dikonsumsinya kurang mengandung zat besi khususnya yang jenis ham ya, atau minum susu yang berlebihan. Bisa juga karena anaknya obesitas atau kebutuhan meningkat akibat infeksi atau kehilangan yang berlebihan dari darah ya, akibat adanya perdarahan. Gejala anemia itu yang sering umum kita lihat ya, misalnya ada kelopak mata yang pucat, sakit kepala ya, ada tekanan darahnya yang rendah ya, kulitnya juga terlihat pucat ya, nafasnya terlihat cepat atau sesak ya. Nah, ini sebagai gejala utamanya adanya fatigue ya, nadi cepat ya, terasa cepat, ada gejala tanda-tanda keadaan hiperdinamik ya, seperti tadi ya, nadi yang cepat, jantung berdebar ya, kemudian telinga berdenging maksudnya ya. Kemudian pada kondisi yang lebih berat itu bisa menjadi mengancam jiwa, bisa ada gangguan jantung ya, ada angina atau aritmia ya. Bisa juga infak miokard ya. Lanjut. Nah, ini patofisiologinya ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa defisiensi zat besi ini bisa karena kurang dalam hal pencernaannya ya, atau asupannya yang kurang, absorpsinya yang kurang ya. Kemudian juga penggunaan yang meningkat ya, kebutuhan yang meningkat, yang semuanya akan berdampak pada terjadinya defisiensi dari zat besi tersebut. Ini ada 4 step ya, ada 4 stage di sini. Kalau di stage 1, stage 2 itu masih belum ada kelihatan dari secara klinis ya. Baru di stage 3 kelihatan ada defisiensi zat besi, kemudian ada disfungsi dari beberapa organ. Kemudian di berikutnya di stage 4 itu lebih terlihat lagi. Dan clinical finding-nya dalam waktu singkat akan kelihatannya, contohnya ada inadequat dari fungsi ototnya ya. Kemudian juga akan kelihatan kalau pada anak itu ada pertumbuhan yang tidak normal ya, ada gangguan epitel juga ya, kemudian juga akan ada sakit-sakit ya di badan ya, kelihatan kelemahan, dan lebih lanjut itu akan terjadi gangguan organ seperti sudah ada tanda ada gastritis, ada gangguan jantung dan sebagainya. Dan untuk manajemennya tentunya kalau untuk medis, medical manajemennya itu diberikan berupa obat-obatan ya, yang tadi ya, preparat besi seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tiwi ya. Jadi mungkin juga ada suplementasi. Nah, kalau untuk manajemen gizinya kita akan memberikan terapi dengan meningkatkan absorpsi dari zat besi, terutama di dalam pemberian dietnya dengan memberikan makanan yang tinggi kandungan zat besinya seperti tadi ya, daging, hati ya, unggas ya. Kemudian juga akan memberikan makanan-makanan tersebut dengan ditambahkan sumber vitamin C ya, atau juga kita akan mengurangi atau menghindari makanan-makanan atau minuman yang menghambat terhadap penyerapan dari zat besi tersebut ya. Nah, kemudian saya coba tuangkan ke dalam proses asuhan gizi terstandar. Teman-teman semua juga sudah tahu ya, ada 4 langkah PAGT, yaitu asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi. Lanjut, ya, langkah yang pertama, asesmen gizi. Kita akan mulai dengan mengakses dari claim historinya, ya. Tentunya yang pertama kita mengumpulkan data personalnya, ya, dari umur anak, ya, kemudian jenis kelaminnya, bahasa yang digunakannya untuk memudahkan komunikasi, ya, kemudian ras atau etnisnya, ya, pendidikan orang tuanya, ya, termasuk juga sosial ekonomi orang tuanya di sini ya. Kemudian juga keterbatasan fisik, apakah anak ada keterbatasan fisik atau tidak ya. Nah, kemudian dari riwayat claim juga kita akan lihat riwayat medisnya ya.
ya. Ini bisa lihat dari riwayat medis sejak dari ibunya ya, terutama ya, riwayat kehamilannya. Apakah waktu hamilnya ibunya pernah ada kekurangan energi yang kronis atau pernah malnutrisi atau mengalami anemia pada kehamilan. Ya, kemudian pada riwayat kelahirannya, apakah anak lahir dengan PPRR atau prematur, ya. Dari riwayat penyakitnya kita lihat apakah pernah sering diare atau penyakit-penyakit infeksi lainnya, ya. Termasuk juga penyakit parasit ya seperti cacingan dan sebagainya. Untuk antropometri tentunya kita juga untuk anak anemia tetap kita harus memantau status gizinya ya. Dari antropometri kita akan melihat anak ini status gizinya seperti apa ya. Apakah status gizinya masih baik dengan berbagai indikator tadi ya, bisa menggunakan BBTB, bisa menggunakan BBTB atau IMT untuk umurnya, tergantung kelompok umurnya. Kenapa ini penting? Kita tahu status gizi anak. Kalau anaknya malnutrisi atau gizinya kurang, ini berdasarkan penelitian ya, saya mengambil dari penelitiannya Ajeng Amelia ya. Jadi pada anak dengan kurang gizi ini didapatkan mukosa usus yang mengalami perubahan secara histologis dan fungsional sehingga terjadi sindrom malabsorpsi atau enteritis dan atrofi pili usus. Nah, hal ini akan mengganggu penyerapan dari zat besi sehingga anak malnutrisi cenderung akan mengalami anemia defisiensi besi. Lanjut. Kemudian dari data pemeriksaan fisiknya, untuk anak anemia ini kita akan melihat dengan kondisi muka yang pucat, sklera anemis, kemudian kelihatan lemah ya atau weakness ya, ada kelelahan seperti kelelahan, kemudian yang khas juga itu ada kuku jarinya yang berbentuk sendok ya atau disebut juga koilonisia ya, ada disfagia, ada hiperdinamik dengan tadi sudah disampaikan, dan pada kondisi pencernaan juga terganggu ya seperti perut kembung, nyeri abdomen, ya, pilates dan sebagainya. Kemudian ada stomastitis, ada glositis, ya, kemudian juga UD pada pergelangan kaki dan adanya palpitasi. Lanjut. Dan dari penanda biokimia, nah, yang paling mudah kita kenali biasanya dari kadar hemoglobin. Ya, ini kalau untuk anak saya coba ngambil kadar hemoglobin untuk anak 0 sampai 5 tahun. Walaupun sebenarnya hemoglobin itu belum khas untuk menunjukkan defisiensi dari zat besi ya, tetapi ini hal yang lebih praktis ya. Jadi dikatakan anemia kalau sudah di bawah 11 ya. Jadi antara 10 sampai 10,9 itu sudah anemia ringan dan sebagainya. Kemudian dari gambaran morfologi darah tepinya, kita akan mendapatkan dari hasil laboratorium itu ada keterangan hipokrom mikrositik atau anisositosis dan poikisloesitosis ya. Lanjut. Kemudian dari pemeriksaan yang lainnya, ya saya ambil juga dari WHO, ini dia dari kadar Hb-nya tentunya, kemudian konsentrasi Hb eritrositnya dikatakan defisiensi kalau kurang dari 30%. Bisa juga dari kadar Fe serumnya atau dari saturasi transferin. Ya, untuk slide berikutnya kita akan melihat apa itu Fe serum, transferin, dan serum atau plasma peritin ini merupakan indikator defisiensi besi yang paling sensitif ya, dan kadar peritinnya yang rendah. Juga terlihat pada depresi protein yang kondisi parah dan dikatakan defisiensi pada dewasa atau pada wanita ya kalau kurang dari 10 mikrogram per desiliter. Ini ada beberapa indikator ya, ada serum plasma iron, ada total iron capacity atau TIBC, ada transferin saturasi, ada soluble serum transferin reseptor. Dan ini merupakan penanda khusus yang menunjukkan bahwa itu defisiensi zat besi dengan keadaan dengan defisiensinya akan dilihat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti transferin saturasi ini merupakan pengukur suplai besi ke jaringan. Nah, ini dihitung dengan membagi besi serumnya ini ya, dibagi dengan TIBC dikalikan 100. Kalau presentasinya kurang dari 16, berarti itu sudah dikatakan defisiensi. Nah, selanjutnya adalah kita mengakses dari riwayat gizi dan makanannya. Ya, tentunya kita akan melihat dari
data kualitatif maupun kuantitas dari makanan yang dikonsumsi oleh anak, ya, yang terkait dengan anemia tentunya. Dari recall 24 jam kita akan melihat gambaran seberapa banyak asupan anak ini untuk makronutrien maupun mikronutrien yang terkait dengan anemia, ya. Kemudian kita juga bisa lihat dari catatan makanannya atau dari cairan atau asupan makanan berupa makanan cair misalnya, ya. Pola makan juga kita bisa lihat ya dari FFQ-nya atau semi FFQ, ya. Kemudian juga riwayat ASI di sini tadi ya sudah disampaikan. Jadi anak yang tidak ASI eksklusif berdasarkan penelitian itu juga cenderung akan risiko terjadinya anemia, ya. Kemudian juga riwayat menyusui. Di sini frekuensi dan durasi menyusui tentunya menjadi indikator juga, karena kalau asupan dari ASI-nya tidak terpenuhi, seperti tadi Dr. Tiwi sampaikan, itu akan terlihat dari berat badan anak yang tidak ada kenaikan secara normal atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kemudian riwayat MPASI-nya, apakah dalam pemberian MPASI-nya itu sesuai dengan standar kebutuhan nutrisi dari anak tersebut atau tidak, ya. Kemudian kesukaan dan tantangan makannya dan kemampuan makan bayi dan anak. Di samping itu juga tentunya kita akan lebih memperhatikan asupan energinya, ya, karena ini juga penting seperti tadi ya. Jadi anak harus tumbuh dengan baik dengan terpenuhinya energi dan zat gizinya, baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikronya, ya. Untuk makro tentunya sumber protein ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama protein yang mengandung zat besi heme ataupun protein yang non heme, di mana kita nanti akan mengelolanya bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan zat besinya, ya. Kemudian juga asupan dari zat besi sendiri, ya, kita harus pantau. Jadi di dalam analisa zat gizinya harus dilihat seberapa banyak asupan zat besinya, kemudian asupan vitamin C-nya, ya, kemudian kebiasaan minum, ya, misalnya anak sudah diberikan teh kah, atau kopi, atau minum susu yang berlebihan, ya, atau diberikan makanan yang mengandung serat yang terlalu tinggi, ya, dan itu semuanya ada dampak atau efek terhadap asupan dari zat besi. Untuk perilaku makannya, ini ada namanya PICA. Nah, ini merupakan satu gejala yang khas dari anak yang anemia. Jadi PICA ini dia mengidam atau ingin makan makanan yang bukan makanan. Jadi kalau misalkan pernah kita lihat ya anak yang makan obat nyamuk bakar, misalnya ya anak yang hanya mau makan es batu gitu ya. Nah, itu merupakan satu gejala dari anemia, ya. Atau kita juga melihat dari perilaku makannya yang makanan sehari-harinya kurang mengandung asupan vitamin A, B12, vitamin C dan sebagainya, ya. Kemudian cara pengelolaan makanannya. Apakah pengelolaan makanannya sudah betul atau tidak, memasaknya sudah benar atau tidak, siapa yang memasaknya, ya, siapa yang mengasuh anak ini, ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Lanjut. Dari asesmen yang kita kumpulkan tadi, kita coba kelompokkan ya kemungkinan masalah gizi atau diagnosis gizinya, ya. Dari domain inti yang sering muncul adalah inadequat asupan mineral khusus besi, ya. Kemudian inadequat protein energi intake, ya, adanya peningkatan kebutuhan mineral khusus yaitu besi di sini, ya, khususnya pada anak yang sedang masa pertumbuhan cepat, ya. Domain klinis ini yang sering muncul ada perubahan nilai laboratorium terkait gizi, gangguan utilisasi zat gizi, dan malnutrisi. Sedangkan dari perilaku dan lingkungan yang sering muncul masalah gizinya adalah kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, pemilihan makanan yang salah, perilaku dan kepercayaan yang salah terkait dengan makanan dan zat. Nah, intervensi gizi, teman-teman ketahui ya, ada pemberian makan, ada edukasi dan konseling, ini sebenarnya terpisah ya, kemudian ada koordinasi asuhan gizi. Coba kita akan lihat di dalam implementasinya seperti apa. Lanjut. Nah, untuk intervensi gizi tentunya yang pertama kita harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah gizinya tadi, ya. Kalau misalnya ada masalah kekurangan energi dan protein, tentunya kita harus memenuhi zat gizi makronya ini,
ya. Nanti teman-teman tentunya akan menghitung berapa kebutuhan energinya, berapa kebutuhan proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, ya, itu untuk zat gizi makro. Tapi jangan lupa perhitungkan juga atau direncanakan juga untuk kebutuhan zat gizi mikronya. Untuk menghitung kebutuhan energi bisa menggunakan rule of thumb, bisa juga menggunakan rumus WHO equation sesuai dengan umur anak. Lanjut. Nah, ini untuk zat gizi mikronya jangan lupa zat-zat gizi yang memang berkontribusi terhadap terjadinya anemia pada anak, ya, mulai dari zat besinya sendiri, ya, kemudian dari vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, ya. Di sini vitamin C-nya kelewat, ya, harusnya ada nih. Kemudian zinc juga, ya. Nah, kemudian intervensi dengan pemberian preparat besi pada anak. Nah, ini mungkin kita tidak intervensi langsung, ya, bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan medis, ya, dengan dokter anak misalnya berapa kebutuhannya. Tetapi saya mencoba menampilkan dari literatur yang saya baca bahwa suplemen untuk anak ini bisa mencapai 6 mg per kilogram berat badan. Kalau tadi dari dokter Tiwi itu bisa sampai 100 mg per hari kebutuhan zat besi untuk anak, ya, untuk bayi khususnya. Nah, itu nanti bisa diimplementasikan apakah memungkinkan dari makanan saja atau harus dengan suplementasi dari zat besi. Lanjut. Nah, kemudian ini ada zat besi, ada sedikit edukasi atau pengetahuan tentang zat besi pada makanan. Jadi pada makanan itu zat besi itu ada dua bentuk, yaitu bentuk hem dan non-hem. Zat besi hem terutama ini berasal dari hemoglobin dan mioglobin. Nah, ini ditemukan pada produk hewani, khususnya pada daging sapi, ya, pada hati, ya, pada siput, ya, unggas dan sebagainya. Ya, teman-teman juga mungkin lebih tahu bisa nanti dilihat di daftar komposisi bahan makanan berapa komposisinya, ya. Untuk 100 gram daging seperti 70 gram daging kan kecil sekali, ya, kandungan zat besinya. Hem ini diserap efisien dari makanan. Jadi hem itu lebih efisien. Jadi walaupun kandungannya kecil, dia diserap lebih banyak dan perkiraan penyerapannya bisa mencapai 25%. Dan kurang dari 50-60% zat besi dalam daging, itu, ya, baik daging, ikan maupun unggas, ya, berupa hem. Jadi kurang dari 50%, ya. Apalagi yang non hem itu memang lebih sedikit persentase yang diserapnya, ya, dari zat besinya. Artinya bahwa ini saya menampilkan ini bahwa ketika kita akan menyajikan makanan yang sumber non-hem, ini juga kan sumber zat besi sebenarnya, seperti dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari kacang-kacangan. Nah, itu harus ditambahkan dengan zat-zat lain, ya, seperti vitamin C, ya, yang akan membantu penyerapan dari zat besinya, ya. Walaupun di dalam komposisinya makanan jenis non-hem ini kandungan besinya tinggi, itu yang diserapnya di bawah 25%. Jadi lebih banyak yang diserap dari golongan yang hem, ya. Faktor penyerapan zat besi dari makanan ini ada faktor yang menghambat penyerapan, ada yang meningkatkan penyerapan. Kalau yang menghambat ada dari golongan polyphenol, ya, termasuk juga turunan dari asam galat ini, ya. Kemudian juga flavonoid monomerik, ya. Seperti itu contohnya pada teh, pada kopi, ya. Kemudian juga makanan yang mengandung asam oksalat, itu termasuk yang menghambat penyerapan. Ini ditemukan pada bayam, beri, coklat, dan teh. Kemudian juga makanan yang mengandung asam fitat. Nah, ini juga seperti yang terdapat di dalam jagung, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Kemudian makanan yang mengandung fosfitin atau protein yang mengandung residu serin terfosforilasi, jadi ditemukan juga pada kuning telur, ya. Dan makanan yang mengandung kation divalen seperti kalsium, zinc, dan mangan bisa meningkatkan penyerapan zat besi non-hem seperti gula, ya, terutama fruktosa dan sorbitol. Kemudian
asam ya, seperti asam askorbat ya, vitamin C contohnya ya, asam sitrat, asam laktat, asam tartarat, daging, hati, unggas dan ikan. Nah, ini jadi saya tampilkan ini supaya teman-teman ketika memberikan intervensi kepada anak dengan defisiensi besi, ini nanti bisa mengolahkannya seperti ini ya. Jadi harus ditambahkan dengan makanan yang bisa meningkatkan penyerapan zat besi, dan sebaliknya harus menghindari makanan atau minuman yang menghambat penyerapan dari zat besi. Dan ini juga bisa dijadikan bahan edukasi untuk ibu-ibu nanti kalau misalkan melakukan edukasi atau konselingnya, ini bisa disampaikan kepada ibu balita. Nah, kemudian bagaimana cara mengoptimalkan asupan zat besi? Tentunya ini yang pertama, makanan dikonsumsi bukan hanya yang perlu berkandungan zat besi tinggi saja, tetapi harus melihat atau memperhatikan bioavailabilitas dari makanan tersebut. Harus mengandung bioavailabilitas yang tinggi, ya, seperti tadi makanan sumber hem, ya, itu memang mempunyai bioavailabilitas yang tinggi. Kemudian konsumsi makanan hewani, ya, lebih banyak, terutama dari daging, dari hati, dari unggas dan ikan. Ya, jika mengkonsumsi makanan nabati yang terkandung zat besi tinggi, pastikan juga tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi dicampur dengan yang bisa meningkatkan bioavailabilitasnya. Nah, kemudian saya coba tampilkan juga solusi nutrisi yang saya ambil dari WHO ya, dari rekomendasi WHO itu ada dua, yaitu nutrisi spesifik dan nutrisi sensitif. Jadi dari nutrisi spesifik ini solusi mengatasi penyebab langsung dari anemianya ya, terutama asupan nutrisi hematopoietiknya yang buruk seperti zat besi atau vitamin A-nya. Kemudian juga dengan praktik pemberian makan bayi dan akses ke makanan yang diperkaya. Sedangkan solusi untuk nutrisi sensitif ini mengatasi penyebab dasarnya dari anemia itu dari berbagai sektor, termasuk juga pengendalian penyakit yang berkontribusi terhadap terjadinya anemia ini. Lanjut. Strateginya yang digambarkan atau yang disampaikan oleh WHO ada 3, yaitu diversifikasi makanan, meningkatkan ketersediaan hayati mikronutriennya, kemudian juga praktik pemberian makanan bayi dan anak, termasuk menyusui dan makanan pendamping ASI, dan fortifikasi makanan. Lanjut. Untuk yang pertama, diversifikasi makanan dalam meningkatkan ketersediaan hayati mikronutrien, tentunya dengan meningkatkan produksi dan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin A atau karotenoid seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, dan sayuran berwarna oranye. Ya, juga termasuk produk susu, telur, hati, dan minyak ikannya. Kemudian menambahkan buah dan sayuran yang kaya akan asam sitrat atau asam askorbat, ya, misalnya dengan buah jeruk itu ke dalam makanan untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi, khususnya zat besi non-hem. Ya. Kemudian mengidentifikasi dan mempromosikan metode pengolahan atau pengolahan dan persiapan makanan yang sesuai dengan budaya dan layak, dan untuk meningkatkan bioavailability atau ketersediaan hayati dan dalam penyerapannya. Nah, misalnya contohnya pada besi, ya, zat besi ini akan lebih tinggi kandungannya pada perkecambahan. Jadi kecambah itu tinggi kandungan zat besinya. Kemudian makanan yang difermentasi atau yang direndam dulu. Nah, juga contohnya misalnya untuk vitamin A. Ini vitamin A ini tidak akan rusak ya provitamin A-nya kalau dimasaknya tidak direbus, jadi lebih dianjurkan dengan dikukus ya atau dimasak dengan singkat. Kemudian hindari menggabungkan makanan yang dapat menghambat penyerapan, sudah disampaikan ya, dan konsumsi produksi susu dan hasil olahannya tidak di waktu makan. Jadi ada jeda waktu antara mengkonsumsi makanan sumber zat besi dengan minum susu. Lanjut. Dan ini praktik pemberian makan pada bayi dan anak menurut WHO. Ya, yang pertama rekomendasi menyusui, tentunya selaras dengan yang disampaikan oleh Dr. Tiwi tadi bahwa bayi harus
mendapatkan mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Jadi ini mutlak harus ya, kecuali untuk bayi-bayi yang tadi ya, yang lahir prematur, yang BPLR, itu harus ada penambahan zat besi. Tapi kalau untuk bayi yang lahir normal, sebenarnya kebutuhan zat besinya sudah terpenuhi di ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan, bayi harus menerima makanan pendamping ASI yang cukup nutrisi dan aman ya, sampai terus menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih ya. Kemudian juga bayi berat badan lahir ini memerlukan bayi berat badan lahir rendah memerlukan sumber zat besi dari luar sebelum usia 6 bulan. Seperti tadi sudah dibahas oleh Dr. Tiwi ya. Kemudian makanan pendamping ASI. Praktik pemberian makanan pendamping ASI ini implementasinya nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya ya, oleh Bu Mona. Nah, ini tentunya di sini memberikan berbagai macam makanan termasuk daging, unggas, ikan atau telur setiap hari atau sesering mungkin ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengedukasi masyarakat terutama ibu balita bahwa makanan pendamping ASI itu harus mengandung protein ya, terutama protein yang memang mengandung zat besi tadi ya, sumber hem ataupun non hem yang sudah dimodifikasi ditambahkan dengan makanan-makanan atau bahan makanan yang bisa meningkatkan biokapabilitasnya ya. Kemudian jika makanan sumber hewani tidak tersedia atau susah diakses ya, makanannya bisa difortifikasi dengan home fortification. Ini entah di Indonesia ada atau belum ya, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Kalau di luar sana ini sudah dianjurkan dan memang sudah digunakan hal seperti ini. Kemudian ada konsumsi buah dan sayuran kayak vitamin A sesering mungkin ya, untuk anak-anak, memberikan makanan pada anak-anak dengan MPASI-nya. Kemudian asupan lemak yang cukup ini juga bisa membantu penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak. Jadi lemak cukup diperlukan oleh anak. Jangan takut memberikan lemak ya, terutama vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E dan vitamin K ya. Dan hindari memberikan minuman dengan nilai gizi rendah yang dapat mengganggu penyerapan besi seperti teh, kopi tadi ya, yang juga bisa menurunkan nafsu makan pada anak. Jadi hati-hati ketika memberikan MPASI tadi, jangan sampai diselingi dengan minuman-minuman yang malah tidak bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak. Lanjut. Nah, kemudian ini fortifikasi. Ini juga masih solusi dari WHO ya. Nah, mengenai fortifikasi tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Tiwi, kemudian juga nanti mungkin implementasinya oleh pembicara berikutnya. Saya mengenalkan sedikit tentang fortifikasi mikronutrien. Ini merupakan proses peningkatan kandungan mikronutrien esensial dalam makanan untuk meningkatkan kualitas gizi makanan dan untuk memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan risiko kesehatan yang minimal. Contohnya, fortifikasi mikronutrien pada makanan pokok. Nah, ini ya yang kita juga mungkin sudah ada nih, misalnya fortifikasi pada gandum ya, atau pada tepung terigu ya. Kemudian ada istilah biofortifikasi. Nah, kalau ini penambahan atau peningkatan kualitas nutrisi tanaman pangan melalui praktik agronomi ya, berupa pemuliaan tanaman konvensional dan bioteknologi modern ya. Apakah di Indonesia sudah ada, dan ini nanti produk makanannya sudah mengandung zat-zat gizi yang diperlukan, terutama yang mikronutriennya ya. Kalau di luar sana sudah ada yang memang sudah mulai dikembangkan biofortifikasi. Kemudian ada universal fortifikasi. Ini penambahan satu atau lebih zat gizi mikro pada makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Ya, misalnya pada sereal, pada bumbu atau pada susu. Saya kira di sini sudah ada ya. Jadi susu formula bayi itu sudah difortifikasi dengan jenis-jenis mikronutrien khususnya ya. Dan ini akan lebih efektif bila diatur oleh. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah monitoring dan evaluasi dari
yang intervensi yang kita berikan. Yang pertama tentunya kita akan lihat dari antropometrinya. Kita akan pantau berat badannya, tinggi badannya, kemudian status gizinya berdasarkan indikator-indikator yang seharusnya ya sesuai dengan standar, bisa dari BBTB, bisa dari BMI untuk umurnya. Kemudian untuk asupan makanannya, kita akan melihat kuantitas makronutriennya maupun mikronutriennya. Jadi dari asupan proteinnya, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien yang lainnya. Ya. Kemudian juga akan memantau kualitas makanannya, termasuk konsumsi jenis proteinnya, ya apakah sudah berubah atau belum, ya. Apakah diambil dari non-hem atau dari golongan hem, ya, makanan yang bisa meningkatkan. Kemudian juga kita pantau tentang kebiasaan makanan yang bisa menurunkan biokapabilitasnya, apakah masih disatukan dengan makanan yang mengandung zat besi misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari biokimia yang paling mudah kita pantau adalah dari hemoglobin darahnya ya, kemudian dari peritinnya, dari transferinnya, dan keadaan klinisnya bisa kita lihat dari tanda-tanda vitalnya dan tanda-tanda fisik yang menunjukkan anemianya, apakah sudah berkurang atau tidak seperti tadi ya, apakah sudah pucat lagi, sudah matanya tidak anemis lagi dan sebagainya. Lanjut. Nah, slide terakhir, kesimpulannya bahwa anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya besi yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin. Anemia defisiensi besi pada anak ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Penyebab utama anemia defisiensi besi adalah karena konsumsi zat besi yang tidak cukup, absorpsi zat besi yang terhambat, dan adanya penyakit infeksi. Pencegahan dan penanggulangan anemia defisiensi besi dapat dilakukan melalui asupan makanan dan suplementasi dari zat besi. Ya, pokoknya itu. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya berharap teman-teman semuanya sehat-sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Itu sedikit berbagi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya, atau minimal membuka kembali wawasan sehingga teman-teman semakin berpikir lebih lagi untuk berkontribusi dalam mengurangi anak-anak yang defisiensi, khususnya defisiensi zat besi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.